Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Haleluya. Saya lihat wajah-wajahnya penuh dengan sukacita. Amin. Boleh sapa kanan kiri terlebih dahulu. Kasih senyum. Haleluya. Kita bersyukur kita bisa beribadah pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Allah kami yang kami banggakan, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan pada sepanjang minggu ini ya Bapa. Kami telah merasakan berkat-Mu dan penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan kami ingin mempersiapkan hati dan pikiran kami. Biarlah kami bisa memberikan segenap hati dan pikiran dan kekuatan kami untuk menyembah dan memuji-Mu. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau mengingat kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau yang menuntun kami Tuhan hingga pada saat ini Tuhan. Kebaikan-Mu yang menyertai kami Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari Bapak Ibu Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu. Haleluya. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Amin.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari angkat pujian baginya. Oh, haleluya. Kau sungguh baik Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu, karena setiap kemuliaan dan keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, setiap kemuliaan hanya bagi Tuhan. Setiap kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan, semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Amin. Segenap jiwa Yes, Jesus. Dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Yes, Jesus. Kau yang layak terima Rasakan kebaikannya. semua pujian. Oh, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Beri kemuliaan baginya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji dan menyembah-Mu. Yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Jemaat yang saya kasihi, coba angkat tangan jika kalian merasa diberkati sepanjang minggu ini. Haleluya. Kita tahu bahwa kita telah menerima sukacita surga. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan
hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan, terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Yes. Itulah kekuatan bagi jiwa. Yes, haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku Tuhan. Kekuatanku. Yes. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi, haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bersorak. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Siapa jadi lawan bila Allah ada bersamaku? Siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terima kasih Tuhan, Kau yang memberikan kami kemenangan. Haleluya. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kemuliaan hanya bagi Tuhan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, saya undang untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Nama Tuhan. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan bagi Engkau. Kiranya Tuhan, Engkau senang persembahan kami, dan biarlah persembahan ini juga boleh memuliakan kerajaan Tuhan di muka bumi ini, khususnya bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan persembahan kami. Haleluya, amin. Amin. Jemaat, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Penyembahanku ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mari kita katakan, mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit. Mari kita katakan semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Yes, Jesus. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku.
Yesus, Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Oh, Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mari kita sembah Dia. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Ini komitmen kami Tuhan untuk mengikut dan mengiringi-Mu sepanjang hidup kami. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Mari dengan iman katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mari hamba Tuhan. mengiring Yesus, itulah Kekuatan hidupku, ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Demikian Tuhan menjadi pengakuan kami pada pagi hari ini. Sungguh kami ingin menjadi hamba yang berkenan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan kami menyiapkan hati kami untuk kami boleh ditaburi oleh firman Tuhan. Kiranya firman boleh bertumbuh dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kehidupannya urap dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan Juli ya. Ini minggu pertama. Waktu berjalan begitu cepat. Ya, nanti bulan depan Agustus, September, Oktober, November Natal lagi saudara ya.
Nah, firman Tuhan pada saat ini, saudara, saya ingin menyampaikan tentang 1 Timotius pasal 4, ya, ayat 1 sampai 10, yaitu tentang latihlah dirimu beribadah. Ya. Kita baca saja firman Tuhan. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus yang baik, terdidik dalam soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ini temanya saya ambil dari sini, ya. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi pada itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Tentunya kita semua mengiring Tuhan ini, kita tidak akan mau tinggalkan Tuhan, ya, pada suatu ketika apapun itu terjadi. Tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa di hari-hari kemudian, artinya sekarang itu enggak murtad, ya. Mungkin setia melayani Tuhan dan sebagainya. Tetapi di hari-hari kemudian akan ada orang yang murtad. Yaitu kemudian orang yang murtad itu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Murtad itu ada banyak hal yang menyebabkannya, ya, karena penganiayaan, karena pengaruh dunia ini, ya, tapi ini adalah mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Juga karena banyak mendengar dan mengikuti, mempercayai tahyul dan dongeng. Lalu antara lain penyesat itu mengajarkan orang jangan kawin, gitu, ya. Bertahar. Memang zaman dulu itu kalau orang mau sakti, menjalani ilmu apa begitu, itu bertahan, bertarak, ya namanya. Enggak makan, enggak kawin, kayak seperti itu. Lah ini mungkin itu seperti itu, ya, menganggap bahwa kawin seks itu adalah dosa, najis dan jahat, ya. Kamu kok ketawai kenapa?
Wah ini kalau diterapkan zaman sekarang ini yang paling susah ini pengerja-pengerja ini ya, anak-anak muda ini ya. Lalu juga melarang makan makanan tertentu ya. Menganggap bahwa makanan tertentu itu menajiskan tubuh gitu ya. Walah kalau enggak boleh makan ini rugi saya ya. Seringkali saya disediain ini bukan satu potong, satu ekor ya. Nah, bagaimana kita ini orang Kristen ya? Rasul Paulus menjelaskan bahwa semua yang diciptakan Tuhan itu baik, enggak ada yang haram gitu ya. Bagi orang Kristen itu enggak ada yang haram. Asal diterima dengan ucapan syukur dan berdoa. Ya, sudah diciptakan Tuhan. Lah kalau haram ngapain Tuhan menciptakan yang haram itu ya. Begitu juga kawin atau menikah itu Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Dan Tuhan bahkan memberkati pernikahan yang pertama, Adam dan Hawa. Bahkan dikatakan beranak cuculah. Jadi saudara, Allah sendiri sudah mengatur dan merencanakan, menetapkan, menciptakan manusia laki perempuan, kemudian kawin ya, berumah tangga. Antara lain itu adalah untuk reproduksi, untuk meneruskan keturunan. Lah kalau nggak kawin lah terus habis semua ini ya. Negara yang sekarang itu kewalahan bukan karena banyaknya penduduk ya. Karena sedikit kelahiran. Yaitu Jepang dan Korea. Sampai banyak sekolah-sekolah itu tutup. Karena nggak ada murid ya, karena nggak ada anak sekolah. Kenapa nggak ada anak? Banyak penduduk nggak mau kawin. Heran ya, negara maju ya mengutamakan karir karena hidup juga susah. Banyak yang nggak mau kawin. Itu sampai-sampai pemerintah itu mendorong begitu rupa siapa yang mau kawin dikasih uang. Kemudian kalau punya anak dikasih uang lagi yang banyak. Ya, jadi kamu kalau susah ya, kawin ke Jepang ya. Begitu juga di negara-negara barat. Ini kan akibat kehidupan modern itu terjadi perubahan nilai tata hidupnya. Di negara-negara barat itu orang menikah itu sudah tidak perlu lagi menikah di gereja, ribet itu ya. Itu menyebabkan orang nggak kawin-kawin. Jadi saudara, pemerintah melegalkan ya orang yang hidup bersama kemudian punya anak di luar nikah pun diakui sebagai warga negara oleh negara. Bahkan didorong. Di negara-negara maju ini aneh ya, orang malah menunda-nunda ya untuk menikah, untuk punya anak itu. Nah, beda dengan Indonesia yang belum menikah udah punya anak ya kan. Nah itu. Nah ini adalah pengaruh dari apa yang dipercayai dalam kalangan tertentu, tapi mempengaruhi gereja, mempengaruhi iman jemaat. Lah sekarang bagaimana ya? Sekarang ini kebalikannya. Ya kalau zaman itu, di zamannya Rasul Paulus itu, ada hal-hal yang tidak dilarang oleh Tuhan, justru dilarang oleh manusia. Mestinya tentang makanan dan kawin ini. Tapi sekarang ini kebalikannya, apa yang dilarang firman Tuhan, apa yang diharamkan oleh Allah, dihalalkan oleh manusia. Kebalikan ya.
Misalnya kawin sejenis gitu ya. Lah itu sudah terjadi di mana-mana. Misalnya sudah kawin cerai, lah itu sudah umum itu ya. Firman Tuhan kan melarang. Saya sendiri itu sampai kalau saya membayangkan dulu saya jadi gembala di luar negeri kemana ya begitu. Jadi ya saya tidak mengatakan gereja apa, tapi pada umumnya orang ke gereja itu kebanyakan jemaat itu kawin cerai, ya seperti itu. Udah cerai kawin lagi itu nggak apa-apa itu. Kalau di GPDI susah ya itu. Makanya kalau saudara sudah kawin bercerai mau kawin lagi susah ya ke luar negeri aja ya. Nah ini kebalikan dari yang sekarang ini ya, apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang dilarang oleh agama, bahkan itu ditabrak gitu ya. Bahkan itu yang dilakukan. Nah, bagaimana untuk mengatasi semuanya ini ya? Nah, tahayul lagi. Ini lain lagi. Tahayul itu adalah kepercayaan kepada yang bersifat gaib ya. Bersifat gaib, bersifat mistis, mitos ya, padahal enggak seperti itu. Misalnya percaya angka 13 itu sial, angka 4 itu mati ya kan, angka 8 itu keberuntungan, kemakmuran. Kalau saya ke hotel saudara, enggak ada itu tingkat 13 ya. Pada takut semua sama angka 13 dan angka 4 enggak ada. Ya, jadi kalau naik hotel ya 1, 2, 3 langsung 5. 4-nya enggak ada. Ya. 9, 10, 11, 12, 14, 13, 14 enggak ada karena 14 ada angka 4-nya. Jadi 12 itu langsung 15 begitu ya. Kalau masih terus sampai 20, 21, 23 ada, 24 enggak ada. Nah, seperti itu. Juga kalau saudara pergi di kota-kota besar, di perumahan-perumahan itu ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 enggak ada. Kalau ada dijual juga enggak laku ya, orang takut. Lah kalau saudara ada orang takut rumah nomor 4 dijual murah ya beli saja ya, nanti dikuduskan oleh doa ya kan. Itu di gereja Mundo saudara itu murah sekali karena yang punya rumah itu menjual rumah itu enggak laku karena letaknya nyunduk sate ya. Nyunduk sate itu ya, jadi ini ada jalan begitu, ini ada pertigaan. Nah ini persis di depannya ini, lurus dari pertigaan itu. Wah itu murah itu, susah jualnya. Nah, kalau saudara mau beli ada rumah yang itu murah seperti itu, beli saja ya. Nanti kita doakan sama-sama. Dan lain-lainnya lagi ya. Dongeng ya, cerita fiksi tentang tokoh-tokoh berbagai karakter untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Ini ada yang baik ya, ada yang nggak baik waktu itu. Nah kalau sekarang ini misalnya Superman ya, Superman yang tokoh yang nggak ada. Doraemon, apalagi justru anak-anak sekolah minggu ini lebih familiar dengan Superman daripada Daud ya. Daripada cerita tentang Daud dan Goliat dan sebagainya. Nah, buat saya ya kisah-kisah begini enggak masalah, tetapi anak-anak itu sebaiknya sejak kecilnya harus ditanamkan cerita-cerita Alkitab ya. Jangan sampai kisah tentang Harry Potter tahu ya, kisah tentang Alkitab enggak tahu begitu.
Nah sekarang ini karena zaman elektronik, informasi digital, pengaruh teknologi yang makin maju, maka arus informasi itu makin deras. Dan informasi ini membawa pesan-pesan, membawa ajaran-ajaran. Ada yang baik, tapi ada yang pesan dari setan-setan itu tadi, ya, untuk merusak iman orang percaya. Apa yang menurut Alkitab dilarang, mereka membolehkannya. Sehingga banyak orang Kristen pun bingung. Dulu nggak boleh kok sekarang boleh, bagaimana? Banyak orang sudah melakukannya, saya bagaimana? Maaf sudah. Gorokan tua ya segini nih. Saya tuh rapat dengan teman-teman dosen hari apa itu, hari Jumat ya. Itu ada yang satu yang bawa virus ya. Ya bawa waduh nular wong iki, dan betul nulari saya. Dan arus informasi ini juga membawa virus-virus ini ya. Yang merusak iman. Sudah enggak usah nanti lah waras dewe. Yang merusak iman, saudara. Lalu bagaimana? Ya, kita harus bagaimana? Firman Tuhan mengatakan, latihlah dirimu beribadah. Karena apa? Hal-hal begini ini tidak bisa dibendung. Hal-hal begini tidak bisa dicegah lagi. Bahkan di akhir zaman ini semakin akan membanjiri kehidupan manusia. Ya, apalagi dengan sosial media, ada Mbak Google, ya, orang itu tahu aja. Ada seorang profesor meluncurkan buku tanggal 12 nanti, ya, dan dia minta salah satunya kepada saya, ya, dia mencari pendeta, dia mencari pimpinan organisasi dan pimpinan sekolah Alkitab. Lalu nggak tahu kok ketemu saya ini. Saya diminta untuk ikut membahas bukunya tanggal 12 nanti, ya. Lalu ada yang saya kenal stafnya di situ, salah satu itu, ya. Pak Adi, bolehkah profil Bapak kami muat, ya. Loh, kamu dapat dari mana itu, gitu ya? Dari Mbah Google, gitu ya. Tuh, profil saya itu kok lengkap sekali itu. Kapan saya di situ itu, ya? Nah, seperti itu informasi itu luar biasanya. Saudara mau cari apa saja ada di Google, apalagi sekarang di AI. Ada teman yang memberi berkat pada saya untuk membeli aplikasi AI 600.000, ya. Waduh, tanya apa saja itu ada di situ. Jadi memang ada yang positif, ada yang baik. Tetapi hati-hati tentang pengaruh-pengaruh yang akan mempengaruhi iman orang Kristen. Yang mempengaruhi kepada kita yang sama sekali berlawanan dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, itu kita bagaimana, ya? Rasul Paulus berkata, latihlah dirimu beribadah. Kata melatih itu sudah dari kata gimnasia, gimnaso, ya, yang artinya olahraga itu, ya. Olahraga. Dari sini ada istilah gimnastik, ya. Nanti kita lihat, ya, gimnastik. Gimnastik itu olahraga dengan menggunakan gerakan tubuh, ya, untuk meningkatkan kelenturan. Nah, ini dari AI, ya. Ada bagusnya juga, ya. Untuk meningkatkan kelenturan, keseimbangan, kecepatan, kekuatan dan kebugaran. Wah, ini sedang ngetren ini di mana-mana, ya, untuk kebugaran tubuh,
dengan olahraga. Nah khususnya olahraga gimnastik ini ada yang bersifat ya untuk artistik ya, keindahan. Nah ini artistik itu ini. Lompat indah, menari-nari kayak gitu ya. Lalu ada yang ritmik, ada yang aerobik. Wah itu ibu gembala suka aerobik ini ya. Ada trampolin yang lompat-lompat itu kan. Memakai alat-alat misalnya pita, palang, balok, bola, dan sebagainya ya. Bisa dilakukan secara individu, bisa dilakukan bersama-sama. Nah ini latihlah dirimu beribadah. Sama seperti ibadah saudara. Orang yang bisa berolahraga gimnastik sampai menjadi juara nasional, juara internasional. Nah itu kalau nggak latihan nggak bisa, ya. Itu mesti hasil dari suatu latihan olahraga yang dikerjakan terus menerus. Itu saudara, ya. Kemudian ibadah yang dilatih ini bukan fisiknya untuk olahraga, tetapi dalam beribadah. Ibadah adalah cara hidup orang percaya, orang beriman ya. Cara hidup kita ini yang berbeda dengan dulu. Berdasarkan firman Tuhan tentunya pertama untuk hidup yang bertobat, yang kudus dan benar. Enggak seperti dulu lagi, ya kan? Kemudian beribadah. Kemudian ibadah itu kan ada doa, ada firman ya. Ada puji-pujian, penyembahan ya. Kemudian melayani dan hidup yang memuliakan Allah. Jadi ibadah itu bukan hanya sekedar beribadah hari Minggu seperti ini saja ya. Tapi meliputi seluruh cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang memuliakan Allah. Nah ini harus dilatih oleh Rasul Paulus ya, supaya makin bagus, makin mahir. Seperti gimnastik tadi ya, seperti olahragawan yang semakin handal ya, semakin baik, semakin menguasai semuanya. Semuanya itu. Ya. Latihan badani 8 mengatakan, ayat 8, terbatas gunanya tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Kenapa latihan badani ini terbatas gunanya? Atau kalau bahasa Inggris itu kecil ya, little profitable ya, kecil keuntungannya, kecil manfaatnya. Tapi sekalipun kecil ada begitu ya, bukannya enggak ada sama sekali. Alkitab tidak mengatakan bahwa olahraga itu tidak ada gunanya. Ada, cuma kecil dibandingkan dengan ibadah begitu ya. Mengapa kok kecil? Ya karena saya kan olahraga tiap sore ya, kalau ibu pagi. Kalau sore itu pagi itu kan panas saudara ya. Lah saya ini sudah hitam ya, kalau kena panas tambah hitam itu loh. Jadi kalau sore saya menghindari matahari. Sore itu enak ya. Sejuk, teduh gitu, banyak orang, banyak cewek-cewek cantik juga lari di situ ya kan. Lah ini hanya berhubungan dengan kesehatan jasmani saja gitu ya. Itu saja, enggak menyangkut keselamatan kekal. Enggak menyangkut bagaimana, ya hanya terbatas untuk kesehatan jasmani saja. Tetapi saudara ya, ya ada baiknya saya juga menyarankan saudara-saudara berolahraga ya, supaya mempunyai kebugaran tubuh. Puji Tuhan saya jalan kaki ya, kadang-kadang saya juga renang saudara ya. Nah ini
pengerja-pengerja ini saya tanya, bisa renang? Bisa Pak. Gaya apa? Gaya batu tenggelam. Ya. Ini dokter mengatakan renang yang olahraga yang paling sehat itu renang. Di samping jalan kaki. Jadi dua ini saudara yang saya lakukan ya. Jalan kaki dan kalau ada waktu berenang. Tetapi ini sedikit gunanya. Ya. Tetapi kalau kita beribadah itu profitable unto all things. Jadi keuntungannya itu, kegunaannya itu bukan besar bagaimana ya. Meliputi segala sesuatu. Baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, keuntungannya ibadah. Nah, ibadah itu kan tidak terlepas daripada firman Tuhan. Ya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi saudara, manfaatnya ibadah dengan firman Tuhan ini adalah untuk memperbaiki kehidupan kita. Ya, segala kekurangan, kelemahan kita makin diperbaiki dan mendidik kita dalam kebenaran sehingga kita tidak gampang diombang-ambingkan oleh ajaran setan tadi. Kita sudah punya pegangan. Nah, di dalam ibadah itu juga ada unsur doa. Nah, dengan doa ini kita mengalami pengalaman yang luar biasa. Kita bersekutu dengan Tuhan. Kita bergaul dengan Tuhan. Kita berbicara dengan Tuhan. Kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan, kita menyembah Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan dalam Yakub 5 ayat 16, saya suka terjemahan ini saudara. Anyone who lives the way God wants can pray and great thing will happen. Jadi setiap orang percaya yang hidup menurut jalannya Tuhan, hidup menurut kemauannya Tuhan, dapat berdoa. Apalagi waktu kepepet itu ya. Nggak usah ke dukun, nggak usah kemana-mana. Kalau orang percaya berdoa, sesuatu yang besar terjadi. Ya, terjemahan bahasa Indonesia kita kan besar kuasanya ya gitu ya. Ini sesuatu yang besar terjadi. Ini saudara ya, keuntungan-keuntungan yang luar biasa bagi kita yang beribadah. Kita memuji Tuhan saja itu luar biasa. Mazmur 22 ayat 4 mengatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Jadi Allah itu yang kudus, yang bersemayam di sorga, di tempat yang maha tinggi. Tetapi dia juga sebagai raja di atas segala raja bertakhta. Dengan kata lain itu hadir pada saat umat Tuhan itu memuji menyembah Tuhan. Saudara ya, firman Tuhan juga mengatakan, Yesus sendiri, 2 atau 3 berhimpun dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi dengan ibadah ini merupakan cara untuk kita mengalami kehadiran Tuhan di tengah-tengah ibadah kita. Ya, puji Tuhan saudara. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ya, kita imani saja. Saya ini aslinya sakit-sakitan ya. Saya imani saja. Haleluya. Dan saya masih sehat sampai sekarang. Paling tidak saya masih hidup sampai sekarang.
teman-teman saya yang berkata, Mas, sampean ini sakit-sakitan ini, dan kawin Mas, enggak suwe sampean ini, ya, dia amblas lebih dulu daripada saya. Ya. Kalau saya pulang ke Suwaru, Mas, sampean ini puji Tuhan, kok iso ya sehat? Lah ini mereka lupa ayat ini. Dan Tuhan itu memberkati. Ya, saya tidak khawatir, saudara ya. Ekonomi bagaimana selama jemaat Tuhan setiap beribadah pada Tuhan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara. Haleluya. Satu lagi ya. Karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh dan jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ya, kalau kita melayani Tuhan, itu juga suatu ibadah itu sebetulnya. Melayani Tuhan loh ya. Kata Tuhannya jangan ditinggal ya, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu apa? Tidak sia-sia. Ini waduh berkatnya untuk hari ini. Kata tidak sia-sia itu mencakup yang akan datang. Saudara ya, akan datang tujuan kita yang terakhir. Makanya mengapa kita beribadah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, kita tidak mau murtad. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Aku lagi ngomong ini ngalio ya kan. Lanjut. Utak cewek lu gitu kan. Karena kita akan bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya. Ini yang akan datang ini. Tujuan kita inilah, ngapain kita susah-susah. Ibadah hari Minggu. Kita melayani Tuhan, kita tetap percaya, kita tidak mau tinggalkan Tuhan. Kalau hanya di dunia ini saja. Tujuannya saudara, tidak. Tujuan kita mengiring Tuhan supaya kita akan bersama Yesus masuk surga, ya, sampai masuk surga selama-lamanya. Orang yang murtad enggak sampai ke surga. Ya, enggak bersama Tuhan selama-lamanya. Nah, kemudian apakah sudah cukup sampai di situ saja? Kita harus mengisi hidup kita dengan berbagai kegiatan. Ya, jangan sampai kosong. Tetapi kita harus menggunakan talenta kita, waktu kita, kesanggupan, kemampuan kita. Oleh Rasul Paulus dikatakan sebagai berjerih payah ini ya. Berjerih payah sehingga hal-hal dari dunia ini tidak sempat masuk dalam hidup kita karena kita sibuk. Ya, karena kita aktif di dalam Tuhan. Karena kita giat di dalam Tuhan. Nah, kata berjerih payah itu artinya kerja keras, work hard. Rasul Paulus berkata, tetapi kasih karunia Allah adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Waduh, saya ini dibandingkan Rasul Paulus belum apa-apanya ya. Dia itu menginjil kemana-mana ya untuk mencukupi hidupnya, bekerja sambil bekerja. Bekerja itu kan berat saudara. Sudah itu kalau malam ini rupanya dia nggak berhenti langsung tidur begitu ya. Dia menulis kitab-kitab tanpa dia sadari Roh Kudus sedang mengiluminasi, menginspirasi, mengilhami dia, memimpin dia untuk menuliskan kitab perjanjian baru lebih dari separuh. Ketularan saya itu ya, lebih dari separuh itu tulisannya Rasul Paulus ya. Itu kan, haleluya. 14 kitab, saudara.
dari perjanjian baru adalah tulisan Rasul Paulus. Ya, dari 27 kitab perjanjian baru, 14 kitab tulisan Rasul Paulus. Karena apa? Dia berjerih payah. Dia tidak kenal lelah. Lelah terus bekerja, itu artinya. Ya, nah, seperti itu. Puji Tuhan. Jadi marilah saudara kita berjerih lelah untuk Tuhan. Berjerih lelah untuk berdoa. Berjerih lelah untuk bersaksi mencari jiwa. Berjerih lelah untuk melayani Tuhan. Ya, dan berjerih lelah juga untuk hidup kita sehari-hari. Dan berjuang. Saudara, bukan cuma berjerih lelah, tapi berjuang. Ada sesuatu yang diperjuangkan dalam hidup ini. Kata berjuang ini rela menderita sekalipun dicerca dan dimaki. Termasuk mengalami penderitaan fisik. Seperti Rasul Paulus ini ya. Dijebloskan di dalam penjara. Dia tidak mengeluh. Ya, dia tidak merasa menyesal, perlu dikasihani. Malah dia memuji Tuhan. Nah itu saudara. Mari kita mengiring Tuhan. Bukan hanya mengharapkan berkat-berkatnya saja. Itu pasti Tuhan berkati kita. Tapi sekalipun kita menderita. Sekalipun karena nama Yesus kita dibenci. Sekalipun karena nama Yesus kita dicaci maki. Ya, ini namanya berjuang. Wah, ini kalau ada orang-orang Kristen yang seperti ini, gereja Tuhan pasti maju. Ya, mari kita lihat. Rasul Paulus ini mengatakan, ya, wong sudah kayak begini nih kok masih mau jadi pelayan Tuhan. Masih mau mengiring Tuhan. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih gila, ya. Aku lebih banyak berjerih lelah. Lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Disesah itu sudah dipukul dengan cemeti begitu. Itu cemetinya itu saombyok begitu, itu 39. Saombyok itu apa sih ya? Sak bengkek mana ya? Sak ikat begitu ya. Itu 39 tali begitu, dan di ujungnya itu ada seperti pancing, seperti kail ya. Ada logam yang tajam, yang bengkok. Kalau dipakai memukul, itu akan menancap di daging dan itu akan menyebabkan daging-daging tercabut. Ya, ini juga yang dipakai untuk mencambuk Yesus ya. Rasul Paulus 3 kali disesah ini. Setiap kali lah ini 40 kurang 1 pukulan. Jadi cambuknya itu terdiri dari 39 tali yang ujungnya ada logam runcing yang bengkok tadi. Mukulnya juga 39 kurang 1 ya, setiap kali pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu ya. Besok aku kalau ketemu mau tanya, ya, Paulus gak bahaya dah gitu ya. Bahaya-bahaya toh ya. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Wah ini pengerja kamu jangan tidur ya kan. Saya bilang sama pengerjaan sampai opal naik kamu opal cari enggak ada naik kamu kelihatan tidur tak siram banyu sak ember. Ya.
Kerap kali aku tidak tidur. Dia berdoa, saudara. Ya, dia menulis tadi itu. Menggunakan waktunya. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku puasa, kedinginan, dan tanpa pakaian. Tanpa pakaian ini bukan berarti telanjang, saudara ya. Tanpa pakaian itu artinya pakaiannya itu hanya yang melekat di badan. Tidak ada pakaian lain. Seperti itu. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain. Lain lagi urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Ya, dia masih memperhatikan jemaat Efesus, jemaat Filipi, jemaat Korintus. Seperti itu. Wah, puji Tuhan. Tapi semuanya itu dilakukan dengan bagian terakhir dari ayat yang kita membaca tadi. Ayat 10, itu sebabnya kita berjeripaya berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat kita, juru selamat semua manusia, terutama yang percaya. Haleluya. Jadi mari saudara ya, kita tetapkan pengharapan kita kepada Tuhan. Biasanya kan khotbah itu diberkati ya, berkat melimpah, sukses, begitu. Tetapi siapa tahu di depan kita penderitaan, penganiayaan, kesulitan karena nama Yesus juga kita akan alami. Mari kita tetap berharap kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup, tetap maju dalam Tuhan. Dan orang yang berharap kepada Tuhan, dikatakan Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saya enggak tahu hidup saudara saat ini bagaimana. Seringkali orang Kristen tidak dipengaruhi oleh ajaran sesat, tidak dipengaruhi oleh ajaran setan ya. Hanya karena faktor kondisi kehidupan sehari-hari. Belum sampai mengalami aniaya, sudah tinggalkan Tuhan. Ya, sudah tidak lagi mau berharap kepada Tuhan. Seperti pohon yang akarnya hanya sedikit dan tidak mendalam, saudara, sehingga ketika kena panas terik dia menjadi kering. Alkitab katakan dia menjadi murtad, meninggalkan Tuhan. Bukan karena pengaruh ajaran setan-setan dan roh-roh penyesat ya, belum sampai mengalami berjuang seperti Rasul Paulus ya. Sudah tinggalkan Tuhan. Ini Kristen bagaimana ya? Oleh sebab itu mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Ya, sekali Yesus, tetap Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita berdiri bersama-sama, saudara. Saya memanggil pelayan perjamuan maju ke depan. Ini semua karena Yesus sudah mati buat kita. Dia juru selamat manusia, terutama kita yang percaya. Ya, kepada siapa lagi kita mau selamat selain kepada Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya.
Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Materaikan dalam setiap hati kami, supaya kami lebih sungguh-sungguh lagi beribadah kepada Tuhan, dan kami boleh nikmati berkat-berkat Tuhan. Apapun terjadi, biarlah kami terus berjerih lelah dan berjuang, dan menaruh pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Engkau yang sudah mati bagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu saat ini. Kuatkan kami, sembuhkan kami, pulihkan kami dan berkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, darah-Mu menyucikan. Pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu hidupku. Karena salib-Mu, karena salib-Mu
Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu karena salib-Mu ku hidup karena salib. Mari saudara kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan kita. berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ini adalah perintah Tuhan untuk kita melakukannya, supaya kita memperingatinya, yaitu tubuhnya yang telah diserahkan menanggung segala dosa kita, sehingga kita diselamatkan hanya oleh korban Yesus di kayu salib. Haleluya. Ini dilakukannya untuk kita karena Allah begitu mengasihi kita. Kita terima dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kita pegang cawan di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Mari kita minum cawan ini dengan mengingat darah Yesus yang telah ditumpahkan bagi kita untuk mengampuni segala dosa-dosa kita dan untuk mengangkat segala kutuk dari kita, supaya berkat Allah dicurahkan pada kita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan buat tubuh-Mu, buat darah-Mu yang sudah dipersembahkan dan dikorbankan untuk kami. Kami ditebus, kami diselamatkan, kami disembuhkan Tuhan. Haleluya, dan kami menerima hidup yang kekal. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, hanya kepada Tuhan kami menaruh seluruh hidup dan pengharapan kami, sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Kita memberi persembahan yang kedua. Saudara, persembahan sukarela kita sudah mulai kumpulkan untuk acara welcome party ya. Mari kita naikkan pujian bahwa Tuhan juga gunung batuku ya. Bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. Aku percaya akan Dia, selamatku. Aku percaya akan Dia, perisaiku, tempat perlindungan yang
tinggi, bahwa Tuhan juga gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, perlindunganku. aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Sang perisaiku, tempat perlindungan yang tinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, sebagaimana biasanya di Selasa ada persekutuan sel, ya, dan persekutuan sel sekarang sudah dikembangkan dengan beberapa jemaat untuk diarahkan mengikuti sel-sel yang, ya, mereka suka kemana, atau juga yang berdekatan dengan alamatnya. Dan saya mendorong supaya jemaat yang belum tergabung dalam kelompok sel ini boleh bergabung, ya, untuk berkomunitas sel ini, saling mendoakan, ya, saling membangun, saling memberi kesaksian, ya, saling melayani dan sebagainya. Nah, hari Rabu itu gilirannya wanita, ya. Dan hari Kamis ada pemuda di lantai 1 ini jam 6 sore, dan hari Jumat ada doa puasa jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah daripada keluarga muda, biasanya di lantai 1 atau di keluarga-keluarga yang bersangkutan. Baik saudara, mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita tamatkan ibadah kita. Jangan lupa juga mengikuti doa pagi melalui Zoom meeting. Saudara bisa mengikutinya lewat link yang di-share di WA Gloria 1, Gloria 2, dan Gloria 3. Oke, puji Tuhan. Mari kita menadahkan tangan kita berdoa. Haleluya. Pada akhirnya saudara-saudaraku sekalian, pulanglah serta terimalah berkat limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini sampai Maranatha. Pulanglah dan terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di dalam Sudah syukur, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.